Bung Karno adalah salah satu pemimpin terbaik dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Bung Karno punya banyak kontribusi besar untuk Indonesia ini. Dan untuk kau, Haikal Hasan, apa kontribusi kau untuk bangsa dan negara selama ini? Apa pengaruhnya Anda untuk bangsa ini? Seberapa besarkah nilai seorang Haikal Hasan untuk bangsa ini? Sama sekali tidak ada kontribusi kau untuk Indonesia. Justru kau dan kelompoknya kau itulah yang menjadi benalu bagi bangsa ini. Hadirnya kau dan kelompoknya kau itu hanya untuk memprovokasi sesama anak bangsa di sini. Untuk Babe Haikal Hasan, orang tua yang suka tebar hoaks, fitnah, dan provokasi ke masyarakat, dan sengaja membenturkan masyarakat pecinta Pancasila dengan Bung Karno. Harap hati-hati dalam berbicara, mulutmu harimaumu. Babe Haikal, kau sudah menghina Bung Karno. Kau memfitnah Bung Karno dengan menuduh Bung Karno suka penjarakan ulama. Itu jelas-jelas tuduhan yang ngawur, penuh fitnah, menyesatkan, mengadu domba sesama anak bangsa, dan tuduhan serius yang melecehkan Bung Karno sebagai bapak pendiri bangsa ini. Ulama mana yang dipenjarakan oleh Bung Karno yang kau maksudkan? Apakah Kahar Musakar, si pemberontak yang mendirikan DITII, atau Kartosuwiryo, pendiri NII, Negara Islam Indonesia? Apakah itu yang kau maksudkan, wahai Haikal Hasan? Mereka-mereka itu dipenjarakan Bung Karno bukan karena keulamaannya, tapi karena berusaha makar, melakukan pemberontakan untuk melawan pemerintahan yang sah waktu itu. Jadi untuk kau, Babe Haikal Hasan, kau sudah mengaburkan fakta sejarah. Bung Karno itu punya kedekatan dengan ulama-ulama besar waktu itu. Punya banyak teman dengan para ulama-ulama hebat, yang mana pada waktu itu bersama-sama dengan seluruh rakyat Indonesia waktu itu mereka berjuang bersama mengusir penjajah. Kalau kau tidak tahu tentang fakta sejarah, lebih baik tidak usah kau bicara tentang sejarah bangsa ini. Bagi kami, anak bangsa Indonesia ini, asli tanah air ini, Bung Karno adalah pejuang Republik Indonesia. Bung Karno rela dipenjarakan. Bung Karno rela diasingkan di berbagai tempat. Bung Karno rela dilecehkan, direndahkan, dihinakan oleh para penjajah asing hanya demi untuk Indonesia dan demi anak cucu bangsa dan negaranya ini. Tanpa perjuangan Bung Karno juga, tidak mungkin kita akan merdeka pada tahun 1945. Bung Karno adalah salah satu pemimpin terbaik dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Bung Karno punya banyak kontribusi besar untuk Indonesia ini. Dan untuk kau, Haikal Hasan, apa kontribusi kau untuk bangsa dan negara selama ini? Apa pengaruhnya Anda untuk bangsa ini? Seberapa besarkah nilai seorang Haikal Hasan untuk bangsa ini? Sama sekali tidak ada kontribusi kau untuk Indonesia. Justru kau dan kelompoknya kau itulah yang menjadi benalu bagi bangsa ini. Hadirnya kau dan kelompoknya kau itu hanya untuk memprovokasi sesama anak bangsa di sini. Membenturkan sesama anak bangsa supaya menjadi benci sama Bung Karno dan negara ini. Hadirnya kau juga hanya untuk mengaburkan fakta sejarah perjuangan Bung Karno. Babe Haikal Hasan, memang benar apa kata Bung Karno. Perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah. Namun, perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri. Kau tahu apa artinya dari sepenggal kalimat Bung Karno itu, Haikal Hasan? Itu artinya ketika di bawah penjajahan, musuh terbesar bangsa ini adalah penjajah. Penjajah menjadi musuh bersama bangsa ini. Namun setelah penjajah pergi, bangsa Indonesia akan dihadapkan dengan berbagai masalah.
utamanya soal persatuan bangsa ini. Dan itu terbukti dari kau dan kelompoknya. Kau itulah yang selalu merusak persatuan dan kesatuan bangsa ini. Dan karena masyarakat Indonesia ini sudah sadar dengan kelakuan busuk kalian itu, makanya kelompok kalian itu selalu saja diusir oleh masyarakat pecinta kedamaian dari daerah mereka. Termasuk kau, Haikal Hasan, yang baru-baru ini diusir dari Malang. Cobalah itu yang kau pikirkan. Kenapa kau diusir di daerah yang kau kunjungi? Karena kau adalah benalu bagi bangsa ini, parasit bagi bangsa ini, yang selalu benturkan masyarakat dengan pemerintah, membelokkan fakta sejarah, dan lain sebagainya. Babe Haikal, Bung Karno dipenjarakan, diasingkan oleh para penjajah, karena para penjajah itu tahu kalau Bung Karno adalah salah satu aktor intelektual yang ingin mengusir dan membebaskan bangsa ini dari para penjajah. Sedangkan kau, Haikal Hasan, layak dipenjarakan karena kau adalah benalu dan parasit untuk bangsa ini. Selain itu, kau juga layak diasingkan dari Indonesia ini, dan bila perlu, tidak usah kembali lagi ke negara kami. Kau bukan asli warga Indonesia. Kau bukan asli anak pribumi, kau hanyalah pendatang yang numpang hidup dan tinggal di Indonesia, lalu kemudian kau mengobok-ngobok negara kami. Dan kini kau mulai membela diri, karena video ceramah kau yang hina Bung Karno itu hanya diambil sepotong saja tanpa melihat isi video kau secara keseluruhan. Ya iyalah, masa kami harus ambil video kau atau menonton video kau yang penuh provokasi itu secara utuh? Potongan kalau sudah jelas maknanya dan sepanjang tidak menghilangkan konteks arti dari keseluruhan kalimat tidak masalah. Untuk apa juga harus mengambil videomu secara keseluruhan yang durasinya 1 jam lebih itu? Kita ambil yang penting saja. Sama halnya dengan kalimat dalam sebuah tulisan 3 halaman. Misalnya, kalau hanya dalam 1 alinea saja, kau sudah menyebutkan ada sebuah penghinaan atau sebuah kalimat yang diduga melanggar hukum pidana itu, sudah itu saja. Ngapain harus panjang-panjang? Ya memang itu hanya diambil potongan, karena potongan videonya kau begitu. Kecuali potongan itu kemudian memutuskan konteks arti dari yang kau maksudkan. Itu baru boleh kau protes. Jadi buat apa harus cantumkan secara keseluruhan isi videomu itu? Yang sepenggal itu saja sudah menghina Bung Karno. Apalagi kalau yang secara utuh, pasti lebih banyak lagi penghinaan itu. Nah, pemirsa Kanal Timur, mudah-mudahan proses laporan dari saudara-saudari kita kepada polisi terkait dugaan penghinaan yang dilakukan Haikal Hasan terhadap Bung Karno ini segera diproses secepatnya, supaya Haikal Hasan ini segera ditetapkan sebagai tersangka. Demikian dari saya sedikit amarah, kekesalan saya terhadap Haikal Hasan yang diduga telah menghina, memfitnah Bung Karno, menyebar hoaks, mengadu domba sesama anak bangsa ini. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.